Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi dalam ibadah tengah minggu hari ini. Mari kembali persiapkan hati dan pikiran kita. Kita tenang teduhkan segenap keberadaan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sampai hari ini kami ada bersama-sama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau setia dalam setiap musim hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami angkat pujian ini dengan kesungguhan hati kami. Kau Tuhan, perteduhanku di dalam kesesakanku. Kau Tuhan, penghiburanku di dalam setiap lukaku. Kau genggam tanganku, kau peluk jiwaku. Ku tak mampu jauh darimu. Kembali nyatakan kau Tuhan. Kau Tuhan, perteduhanku di dalam kesesakanku. Kau Tuhan, penghiburanku di dalam setiap lukaku. Kau genggam tanganku, kau peluk jiwaku. Ku tak mampu jauh darimu. Di titik rendahku, ku menemukanmu. Kau angkatku pada rencanamu. Walau hari ini ku tak mengerti kesetiaanmu, kuatkan jiwaku. Di titik rendahku, ku menemukanmu. Kau angkatku pada rencanamu. Walau hari ini ku tak mengerti kesetiaanmu, kuatkan jiwaku. Kembali nyatakan. Kau Tuhan, perteduhanku di dalam kesesakanku. Amin Tuhan. Kau Tuhan, penghiburanku di dalam setiap lukaku. Kau genggam tanganku, kau peluk jiwaku. Ku tak mampu jauh darimu. Di titik rendahku, ku menemukanmu. Kau angkatku pada rencanamu. Walau hari ini ku tak mengerti kesetiaanmu, kuatkan jiwaku. Di titik rendahku, ku menemukanmu. Kau angkatku pada rencana.
kuatkan jiwaku. Sama seperti Engkau Bapa yang setia pada setiap kami. Kami mau belajar Tuhan, setia hanya kepadamu Bapa, dan memikul setiap salib kami. Terima kasih Tuhan. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan Bapa. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaanmu Bapa. Ku mau pikul salibku, kemanapun ku melangkah, setia di sampingmu Tuhan, menjadi hamba-Mu yang melayani-Mu. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang kembali Bapak berikan buat kami hari ini. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Bapa menolong kami, mampukan kami untuk mengerti, dan terlebih mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-7. Kita baca mulai dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika kita baca ayat-ayat tadi, tentu kita berpikir bahwa ayat-ayat tadi memberikan sebuah nuansa mengerikan atau sungguh mengerikan Bapak Ibu Saudara. Apalagi mereka yang adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang luar biasa. Mereka bernubuat, mereka mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat. Yang menarik menurut ayat ini Bapak Ibu Saudara, justru mereka diusir oleh Tuhan. Dikatakan bahwa aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Seakan-akan kita bertanya, mengapa mereka diusir oleh Tuhan? Kok bisa sampai Tuhan tidak mengenal mereka? Padahal tadi kita baca mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka bernubuat, mereka mengusir setan, dan mereka mengadakan banyak mujizat. Tetapi yang menarik, Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Mereka sampai tidak dikenal oleh Tuhan, bahkan diusir. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan ini dari sudut pandang konteksnya. Yaitu kita perlu ketahui terlebih dahulu siapakah yang sedang dibicarakan oleh Tuhan. Siapakah yang sedang dibicarakan oleh Tuhan? Siapakah orang-orang itu? Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi ayat ini sedang berbicara tentang nabi-nabi palsu. Mereka jelas ditolak Allah karena mereka nabi-nabi palsu. Jelas mereka itu ditolak karena mereka palsu. Di sini kemudian Tuhan Yesus memberikan gambaran dari kepalsuan. Atau bisa kita katakan ciri dari nabi palsu menurut konteks pembacaan kita. Yang pertama, nabi palsu itu adalah mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab, nabi itu punya peran yang sangat penting. Karena nabi adalah juru bicara Tuhan. Itu sebabnya peran nabi itu sangat penting. Dia adalah juru bicaranya Tuhan. Nabi itu harus mengatakan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umatnya. Tetapi kalau nabi palsu, berarti kebalikannya. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan hal-hal yang bukan berasal dari Allah. Atau kalau toh mereka berbicara, mereka berpura-pura mengatasnamakan Allah. Bapak Ibu Saudara, kata palsu dalam teks ini aslinya menggunakan kata pseudo-prophetes. Yang artinya menurut salah satu kamus yang saya pakai, Thayer Greek Dictionary, itu memberikan pengertian seseorang yang menyampaikan kebohongan atas nama Tuhan. Seseorang yang menyampaikan kebohongan atas nama Tuhan.
Di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, dalam Yeremia pasal 29 ayat 8 dan ayat yang ke-9 ya. Yeremia 29 ayat 8 dan 9. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Allah. Bapak Ibu Saudara, jadi ternyata ada orang-orang yang sebenarnya tidak diutus oleh Allah. Mereka menyampaikan sesuatu yang palsu demi nama Tuhan. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara dalam Yeremia pasal yang kelima, ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Yeremia pasal 5, 30, 31. Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Bapak Ibu Saudara, dalam Yeremia pasal 5 tadi, ayat-ayat yang kita baca, ayat 30 dan 31 itu adalah ayat-ayat terakhir dari Yeremia pasal yang kelima. Bisa dikatakan ayat penutup. Atau bisa dikatakan menjadi sebuah kesimpulan. Yang dikatakan bahwa ada kedahsyatan dan kengerian di negeri ini. Apa yang menyebabkan adanya kedahsyatan dan kengerian itu? Adalah karena nabi-nabinya bernubuat palsu dan imam-imamnya sewenang-wenang mengajar. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu yang sangat mengerikan. Dalam perjanjian lama, nubuatan nabi itu berbicara mengenai seruan pertobatan. Mengajak setiap umat untuk kembali kepada Allah. Mengajak umat berbalik kepada Allah sehingga mereka tidak mengalami hukuman di masa yang akan datang. Jadi nabi itu harusnya menyuarakan suara pertobatan. Mengajak umat kembali kepada Allah. Mengajak umat bertobat. Mengajak umat hidup dalam kebenaran. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh renungkan ya. Hari-hari ini seruan tentang pertobatan ya, mengajak umat kembali kepada Tuhan, seakan-akan hampir tidak terdengar. Padahal dunia ini sedang menuju kehancuran dan kebinasaan. Alkitab berkata bahwa satu saat nanti dunia ini akan hancur. Ujungnya adalah kebinasaan. Tetapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, seruan untuk berbalik kepada Allah sudah hampir tidak terdengar. Bahkan ya, khotbah-khotbah atau seruan-seruan yang mengajak orang untuk bertobat, mengajak orang untuk hidup suci, itu sudah tidak populer. Adalah khotbah-khotbah yang tidak populer. Paulus pernah menasihati Timotius dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan mengumpulkan guru-guru palsu yang memuaskan telinga mereka, Bapak Ibu Saudara. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka senang dengan sesuatu yang hanya menyenangkan di dalam telinga mereka. Tentu ini mengerikan Bapak Ibu Saudara. Dan kita bersyukur di sini Bapak Ibu Saudara, kita selalu diingatkan. Di gereja ini kita selalu diingatkan untuk kembali kepada Allah. Hidup suci. Fokus kepada langit baru, bumi baru. Kita berkemas-kemas, hidup dalam hadirat Allah. Kita mau naik ke puncak kesucian. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 1-3, firman Tuhan berkata,
Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Bapak Ibu sering kasih dalam Tuhan, Petrus berkata bahwa nabi-nabi palsu ini memiliki cara hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu. Kata Yunani yang dipakai di situ adalah apoleia. Ada beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris ya. Immoral ways, destructive ways, moral yang rendah atau jalan hidup yang menuju kehancuran. Mereka punya cara hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu, moral yang rendah. Bahkan dikatakan mereka serakah, ya, pleonesia, greedy, tamak, atau desire to have more, hasrat untuk mendapatkan lebih. Dengan cara tadi, mereka mencari untung dari umat. Bapak Ibu Saudara, tentu nabi-nabi ini begitu mengerikan. Perhatikan pesan Paulus kepada jemaat di Efesus dalam Efesus pasal 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudara, jelas mereka ditolak oleh Allah. Mereka tidak dikenal oleh Allah karena mereka nabi palsu. Mereka tidak melakukan apa yang Bapa kehendaki. Mereka berbicara atas nama diri mereka dan demi kepentingan mereka sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan, kalau kita adalah seorang hamba Tuhan, bagi kita yang melayani ya, bagi kita seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, aktif, kita harus berhati-hati dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jangan melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Jangan lakukan apa yang Tuhan tidak perintahkan. Apalagi pakai nama Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Kita jadi nabi palsu. Kita harus hati-hati dengan berita yang kita sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, itu sebabnya kita pun juga harus hati-hati. Jangan mudah terperdaya. Untuk itu jemaat harus bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Kita mencari firman Tuhan yang murni, yang membawa kita kepada pertobatan hidup setiap hari. Mendorong kita untuk benar-benar menghidupi hidupnya Tuhan Yesus. Firman yang membawa Bapak Ibu Saudara dan saya kepada perubahan hidup yang sungguh-sungguh. Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya bisa mengenakan kodrat ilahi dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka ditolak oleh Allah? Jawabannya adalah karena mereka tidak dikenal Allah. Di dalam Matius 7 ayat 23 tadi dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini menarik ya. Mengapa mereka tidak dikenal? Bukankah mereka melakukan semua karunia pelayanan itu demi nama Tuhan? Kata mengenal di sini dari istilah ginosko. Kata ini punya penekanan dalam relasi yang erat. Bicara soal persekutuan yang dekat. Biasanya digambarkan sebuah relasi atau hubungan yang dalam, yang intim. Namun kalau kita kaitkan dengan konteks dalam Matius pasal 7 ini,
Ternyata kata yang sama juga dipakai di dalam ayat 16 sampai ayat 20. Matius 7, 16 sampai 20. Firman Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kata mengenal dalam ayat 16 dan ayat 20 itu memiliki akar kata yang sama dengan kata mengenal dalam ayat 23. Sama-sama menggunakan kata ginosko. Di mana dalam konteks ini maka mengenal itu sama dengan mengidentifikasi. Pohon ara buahnya ara. Nggak mungkin buahnya anggur. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini bicara soal mengidentifikasi, dapat diidentifikasi. Mau tahu pohon ini apa? Lihat buahnya, kira-kira begitu. Kalau ini buahnya mangga, berarti pohon mangga, kira-kira begitu. Nah, kalau mereka adalah nabi Tuhan yang benar, pasti hasilnya benar, pasti beritanya benar, pasti perbuatannya benar. Karena pohon itu dilihat dari buahnya. Mengapa mereka ditolak? Karena Tuhan nggak mengenal mereka. Karena mereka tidak dapat diidentifikasi oleh Allah. Pertanyaan yang perlu kita renungkan, apakah kita bisa dikenal oleh Allah, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita bisa dikenali Allah? Ingat, mereka ditolak karena Tuhan tidak mengenal. Allah tidak bisa mengidentifikasi mereka. Kalau kita mengaku diri kita orang Kristen, harusnya kita meneladani Kristus. Karena Kristen itu artinya seperti Kristus. Kalau kita berkata, oh saya ini anak Allah, harusnya kita mirip Allah. Sifat-sifatnya mirip Allah. Mari kita lihat kekristenan atau wajah kekristenan hari ini. Serupa dengan apa kekristenan sekarang? Apa makin mirip dengan Kristus? Atau mirip dengan dunia? Makin rohani atau makin duniawi? Bagaimana dengan wajah kekristenan sekarang, Bapak Ibu Saudara? Hari-hari ini apa yang kita lihat? Apa yang kita perhatikan, dapat perhatikan dari orang Kristen? Gimana cara bedainnya? Oh, ini orang Kristen dan bukan Kristen. Gimana cara bedanya? Kalau pada kenyataannya ya sama-sama mudah tersinggung, sama-sama mudah marah, sama-sama sombong. Apa bedanya? Apa cirinya? Bapak Ibu Saudara, Mahatma Gandhi itu pernah mengeluarkan sebuah kalimat yang perlu kita renungkan. I like your Christ, I don't like your Christian. Saya suka Kristus, tapi saya nggak suka orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen tidak seperti Kristus. Bagaimana kekristenan kita hari ini? Bagaimana kata-kata yang keluar dari mulut kita waktu kita marah? Bagaimana tingkah laku kita setiap hari? Masih suka nggak ngomongin orang, jelekin orang, fitnah, arogan, sewenang-wenang? Atau kita meneladani Kristus, punya belas kasihan sama orang? Jangan sampai Tuhan gak mengenali kita sebagai anaknya. Karena kita tidak bisa diidentifikasi oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita berubah bersama-sama. Mari kita berubah. Mari kita praktek kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Yang akan mengubah kehidupan kita. Supaya kita bisa dikenali oleh Allah. Kita kenakan kehidupan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka ditolak oleh Allah?
Kenapa mereka diusir dan Tuhan tidak mengenal mereka? Karena mereka melakukan kejahatan. Nah, apa yang dimaksud dengan kejahatan di sini? Kalau kita baca dalam ayat 15 tadi ya, Matius pasal 7 ayat 15, itu dikatakan gini. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mereka hidup dalam penyamaran. Apa yang tampak dan apa yang ada di dalam berbeda. Bisa dikatakan mereka hidup munafik, pakai topeng. Lain di dalam, lain di luar. Ciri ini adalah ciri yang sangat berbahaya. Sayangnya, masih banyak orang percaya yang hidup dengan memakai topeng. Kita masih menyembunyikan dosa-dosa. Mungkin orang lain gak lihat, Bapak Ibu Saudara. Mungkin orang lain gak tahu. Tetapi Tuhan itu tahu. Itu sebabnya mereka ditolak karena mereka hidup dalam penyamaran. Lain di luar, lain di dalam. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-13 mengingatkan kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Itu sebabnya kita diperhadapkan dengan pilihan, Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan ini ada pilihan yang harus Bapak Ibu Saudara ambil. Bapak Ibu Saudara dan saya diperhadapkan dengan pilihan yang sama. Hidup suci atau tidak. Kita nggak bisa ada di tengah-tengah. Kita nggak bisa setengah-setengah. Kita harus bulat Bapak Ibu Saudara. Pilih Tuhan atau dunia. Dan Bapak Ibu Saudara, ayat di dalam Wahyu pasal 22 ayat 11 ini patut kita renungkan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di akhir zaman ini kita akan melihat bahwa kejahatan itu akan semakin dimatangkan. Kejahatan orang-orang itu akan semakin dimatangkan. Sementara orang yang hidup suci juga akan dimatangkan kesuciannya. Kalau saya boleh mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Gembala senior kita, Pak Erastus Sabdono. Dia pernah berkata, Tuhan tidak akan menghukum jika kejahatannya belum matang. Dan Tuhan juga tidak akan memuliakan seseorang jika kesuciannya belum matang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa hidup setengah-setengah dalam penyamaran. Kita harus memilih. Kita harus komitmen untuk hidup kudus, tidak bercela. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita berjuang bersama-sama. Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk mengenakan hidupnya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Hidup kita diubahkan. Saya percaya Bapak Ibu, Roh Kudus akan pimpin kita dan menuntun kita dalam kesucian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Mengenakan hidup Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami menjadi barisan orang yang dikenali oleh Allah. Dikenali oleh Bapa. Kami tidak mau Tuhan satu saat nanti kami ditolak. Kami mau masuk dalam kerajaan-Mu. Bapa, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami. Agar hidup kami sungguh-sungguh berubah. Kami mau hidup dalam kesucian di hadapan-Mu. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.